Cuma dapat 1 poin lagi di Eropa dan kali ini di kandang sendiri. Juventus 1, Sporting 1. Banyak yang bilang ini bukan hasil yang buruk, tapi juga bukan kabar yang baik ya, Juventus ini tentunya. Karena 4 laga tanpa kemenangan di Liga Champions itu bukan Juventus yang kita harapkan performanya. Tapi di balik itu ada banyak hal menarik nih buat kita bahas malam ini. Dari performa Dusan Vlahovic yang mulai ngegas gitu ya, sampai arah baru permainan di bawah Luciano Spalletti. Selamat datang kembali di Suara Juventus ini. Bareng aku Sekar Nasli, kita bakal bahas tuntas review matchday UCL antara Juventus dan Sporting. Tapi seperti biasa, aku nggak sendirian. Sudah hadir dua pundit kesayangan kita pada hari ini. Ada Mas Paudra dan Kak Kartika. Halo, halo Mas Halo, Paudra. Assalamualaikum. Halo, selamat Oh, malam. Oke, yang siap ngulik taktik dan kasih sudut pandang dari sisi mental dan performa pemain ya. Tapi sebelum kita mulai analisisnya, jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan pembahasan terbaru dari Suara Juventus ini. Dan kalau kalian suka konten kayak gini dan pengen channel ini tetap terus eksis ya, bisa juga scan QR Code yang ada di layar untuk kasih support ke kita gitu ya. Karena setiap dukungan kalian sekecil apapun bikin semangat kita makin gede nih buat terus produksi konten Juventus setiap minggunya. Dan pastinya aku juga mau ngajak teman-teman yang mau gabung ke kita, join membership. Nggak mesti harus jadi pundit gitu ya. Kalian juga bisa langsung gabung ke grup WhatsApp buat ngobrol-ngobrol seru bareng kita seputar Juventus. Oke, kita langsung masuk ke materi pertama nih. Juventus kembali lagi gagal meraih kemenangan di fase grup Liga Champions setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Sporting CP di Allianz Stadium nih. Tim tamu justru unggul lebih dulu lewat gol Maxi Araujo sebelum akhirnya Dusan Vlahovic menyamakan kedudukan berkat kerja sama apik dengan Thuram. Setelah gol penyama itu, Juventus sebenarnya takut menekan ya. Mereka bahkan bisa dibilang nyaris mencuri kemenangan di menit-menit akhir lewat sundulan Jonathan David, tapi bola ternyata masih melebar tipis ya. Hasil ini memperpanjang catatan tanpa kemenangan Juventus sayangnya di Liga Champions menjadi 4 laga beruntun, sebuah awal yang hanya pernah terjadi 2 kali sepanjang sejarah klub. Ini FYI ya, teman-teman Juventus ini musim 1998, 99 dan 2013, 2014. Lebih buruknya lagi Juventus kini juga udah 5 kali berturut-turut nih kebobolan lebih dulu ya ajang Eropa. Sesuatu yang menggambarkan betapa rapuhnya nih start mereka di setiap pertandingan. Namun, performa impresif itu tetap belum cukup ya dari Dusan Vlahovic juga yang padahal secara individu ini tampil dinilai luar biasa, mencatat 6 tembakan tepat sasaran terus tertinggi dari pemain Juventus manapun dalam satu laga Liga Champions yang tercatat secara resmi. Nah, kita langsung lempar pertanyaannya kepada dua pundit kita pada hari ini. Sebenarnya apa ya yang membuat Juventus begitu lambat kita katakan seperti itu menemukan ritme di pertandingan-pertandingan Eropa? Apakah ini soal pendekatan taktik dari Spalletti atau lebih karena masalah mental ketika tim harus mengejar ketinggalan? Lalu dengan hasil ini Juventus kini berada di posisi ke-23 klasemen sementara fase grup, hanya unggul 1 poin dari zona eliminasi sayangnya. Apakah menurut para pundit kita sudah saatnya dilakukan evaluasi terhadap cara tim ini dibentuk di bawah Damian Comoli dan Luciano Spalletti? Kita mulai dulu ke Mas Paundra, silakan Mas. Oke, thank you, Oscar. Jadi kalau tadi pertanyaannya, apakah Juventus terlalu lamban ya dalam menemukan ritme? Sebenarnya bukan Juventusnya yang lamban, tetapi Hmm. Sportingnya yang terlalu cepat. Jadi Oh, bermain di Liga Champions itu levelnya beda. Tidak seperti kita bermain di Liga Italia. Dan sudah banyak pelatih, bahkan dulu Maurizio Sarri juga pernah bilang, kalau lo mau berkompetisi di Liga Champions, lo mau bersaing dengan tim-tim seperti Real Madrid, Barcelona, Bayern Munchen, lo harus bisa memindahkan bola dengan cepat. Kata kuncinya itu. Jadi itu memang harus dilatih. Jadi sebenarnya bukan Juventus yang lambat, tetapi memang tim-tim yang bermain di Liga Champions itu is another level. Memang seperti itulah bermain di Liga Champions. Bukan hanya Sporting CP, tetapi kemarin kita lihat Villarreal, Real Madrid, itu semua bermain memindahkan bola dengan cepat. Nah, disinilah Juve sepertinya juga sedikit kagok ketika Sporting juga bermain menekan sejak awal. Jadi sejak awal menit pertama itu Sporting langsung high pressing, hmm. menutup semua ya ruang gerak pemain Juve dan mereka akhirnya bisa mencuri gol hanya dalam waktu 11 menit. Mereka sudah bisa mencuri gol. Nah, ini yang Juventus di sini pun kaget gitu. Mereka tidak bermain cepat. Sportingnya yang terlalu cepat, mereka tidak bisa antisipasi itu. Dan setelah itu mereka coba bangkit dan akhirnya berhasil. Juve menciptakan banyak peluang kan. Vlahovic 2 kali, kemudian juga akhirnya dia bisa mencetak gol. Dari sini baru Juve menyadari bahwa untuk bisa bermain uh, menyeimbangkan Sporting itu ya lo harus mempercepat lagi gitu speednya
gitu. Jadi itulah yang akhirnya berhasil tuh dilakukan oleh Juventus selama babak pertama. Babak kedua praktis agak sedikit menurun ya, tetapi Sporting sendiri juga sebenarnya tidak banyak peluang tercipta ya, tidak banyak peluang-peluang berbahaya kok. Bisa dibilang di Gregorio ini juga ratingnya tidak terlalu bagus karena memang tidak banyak peluang. Satu-satunya peluang berbahaya itu ya ketika gol terjadi di menit ke-11. Jadi buat gue secara permainan sebenarnya Juventus sudah cukup bagus, tapi memang yang masih kurang adalah ya penyelesaian akhir, kurang Hmm. klinikal ya, kembali jadi kurang klinikal. Dan ini juga menjadi catatan kenapa kita berkali-kali kita ketinggalan lebih dulu ya, karena itu tadi, karena kita habis bermain di Serie A yang mungkin speednya lamban, kita kemudian bermain di Liga Champions yang speednya begitu cepat. Nah ini yang harus segera dievaluasi oleh Spalletti, gimana caranya ketika lo bermain di Liga Champions lo harus segera bisa memindahkan bola dengan lebih cepat pergerakannya ya, terus juga mengantisipasi lawan yang speednya juga jauh lebih cepat lagi daripada pemain-pemain yang ada di Serie A, apalagi di Portugal. Portugal ini pemain yang individu dan kecepatannya sangat luar biasa. Skill individunya luar biasa lah intinya. Besok kita akan ketemu Benfica, akan begini lagi modelannya nih. Akan ketemu pemain yang man to man markingnya kenceng, individunya kuat, ya, speednya kenceng, akselerasi kenceng. Nah kita akan seperti ini lagi. Tapi buat gue kita nggak perlu khawatir. Kita baru 3 poin di 4 pertandingan. Masih ada 4 pertandingan lagi yang meskipun kita sekarang ada di peringkat 20-an ya, tapi masih ada 4 pertandingan yang lagi di mana kalau kita bisa manfaatkan maksimalkan 12 poin, total kita bisa dapat 15 poin, harusnya sih kita masih bisa ikut playoff. Even kita berkaca di tahun lalu ya, tahun lalu pun juga kita total dapat poin itu 12 ya, 12 ada di peringkat ke-20, kita masih bisa ikut playoff. Artinya kita cukup butuh 3 kemenangan lagi paling nggak ya, 3 kemenangan, 1 seri, itu total kita bisa dapat poin maksimal 13 poin. Harusnya sih itu aman ya untuk bisa masuk playoff gitu. Tapi sebisa mungkin kita maksimalkan di 4 pertandingan terakhir ya. Harus kita bisa babat semua supaya kita bisa dapat total 15 poin dan bisa semakin tenang kitanya nih ya. Oke, target 3 kemenangan dari Mas Paundra kita masih aman dan ternyata kita bukannya terlalu lambat tapi mungkin Sportingnya nih lebih cepat. Ya, Kita terlambat untuk catch up nih dan yes, betul sekarang. finishingnya Terlambat cukup. untuk catch up. Yes, finishingnya juga kurang semua ternyata. Ya. Oke, kalau dari Kak Kartika mungkin ada opini lain Kak terkait hasil kemarin? Menurut aku kurang lebih sama seperti Mas Paundra. Pace Juventus itu pada umumnya Serie A ya, slow gitu. Nah, begitu ketemu tim Portugal yang terkenal gesit-gesit nih, kaget gitu, shock. Di awal-awal udah kebobolan ya. Karena memang ciri khasnya begitu, tipikal Portugal. Hmm. Nah, kita ini sebetulnya Juve ini sebetulnya kan pemainnya muda-muda ya, Gen Z. Bukan di atas 30 kayak Inter. Nah, kalau Inter kan pace-nya memang udah cepet tuh. Gimana caranya kita kayak gitu. Padahal kita ini timnya isinya pemain muda. Di bawah 30 kebanyakan. Paling 30 siapa sih? Paling Kostic atau Rugani. Udah, itu juga jarang dimainin starter. Maksudnya yang starter ini kan rata-rata di bawah 30. Seharusnya bisa ya nyamain pace, ritme klub-klub Eropa nih. Memang another level bener sih tadi Mas Paundra. Champions League ini. Kurangnya di situ ritmenya sama kaget mungkin jadwal main 3 hari sekali dari Serie A Champion, belum International Day. Mungkin itu juga ngaruh ya, capek. Terus juga ya beda kan negara gitu, beda sama klub. Kendala lain, kita punya striker yang tajam itu cuma Dusan. Udah. Yang lainnya ya seperti kita lihat ya gemes banget ya gitu. Dusan aja yang paling tajam menurut kita nih 5 kali Iya. shots yang masuk cuma 1. Itu juga faktor kipernya striker Juventus tumpul depannya. Yang jago cuma 1 nih Dusan, itu juga ya angin-anginan. Ya kita udah tahu deh dia kayak gimana musim lalu ya, tiba-tiba aja nih bagus jreng. Juga ya senang sih ngelihatnya, tapi striker Juve yang lain gimana? Kan kelihatannya kayak yang jadi striker dia doang. Nah, mungkin Spalletti bisa lebih jeli. Peralihan juga, Spalletti kan baru sekali di Champions, sekali di Serie A. Kita nih sebetulnya setahun ini udah 3 kali ganti pelatih ya. Jadi itu juga ngaruh. Mungkin juga ritmenya beda-beda. Dari Motta ke Tudor ke Spalletti, tapi cukup cepet nih Spalletti kayaknya nih. Aku nggak tahu kok dia waktu di Azzurri gagal ya, tapi aku lihat di Juve ritme dia cepet banget. Lihat deh semalam. Ya kan, abis kebobolan tuh langsung dikepung kan Sporting ya, cuma kipernya aja jago. Tapi kalau kipernya nggak terlalu jago sih, aku rasa udah dibantai itu Sporting. Menurut aku begitu.
Oke, jadi Kak Kartika menyayangkan potensi pemain muda kita yang kurang maksimal Iya, ya. padahal diajak main pace cepet itu bisa banget karena usianya di bawah 30 kebanyakan. Gitu Setuju. menurutku. Ini catatan buat Spalletti ya, mungkin untuk mempertimbangkan ngeboost pemain-pemain muda ya. Oke, Iya. kita mungkin masuk nih ke materi kedua. Sebenarnya ada sedikit anomali ya kalau berdasarkan data dari Juventus melawan Sporting tadi malam. Hasil imbang 1-1 melawan Sporting ini bisa dibilang menjadi potret awal era Spalletti lah di Juventus ya. Arah permainan mulai kelihatan, tapi mungkin seperti yang Kak Kartika bilang tadi stabilnya masih belum konsisten. Secara data, Juventus unggul di beberapa aspek penting. Contoh kita di XG 1,18, mereka 0,27, X-Rate 1,57, Sporting 0,61, dan field tilt 70% nih Juventus yang menunjukkan sebenarnya kita mendominasi di sepertiga akhir lapangan. Tapi menariknya, build up completion Sporting justru lebih tinggi juga nih kita, 88,5% dibandingkan 86,5% milik Sporting. Artinya pressing Juventus belum berjalan konstan sepanjang laga ya kalau bisa disimpulkan dari data ini. Nah, dari peta umpan, jalur progresi utama Juve terlihat ke sisi kiri, kombinasi Kostic, Yildiz, Thuram, dan Locatelli jadi pusat permainan. Sedangkan kalau di sisi kanan, mungkin permainan lebih vertikal dengan Kalulu sebagai pemain paling berpengaruh dalam progresi bola. Nah, dari sisi pertahanan nih, struktur rest defense Juventus juga sebenarnya mulai kebentuk ya, kita bisa bilang seperti itu. Tapi mulai kehilangan bola 18 kali tanpa satu pun berujung tembakan balik, sementara Sporting kehilangan bola 38 kali. Jadi ini sebenarnya Juventus lebih banyak peluangnya. Nah, secara umum fondasi sudah mulai terlihat, tapi efisiensi serangan dan koneksi antar lini masih jadi pekerjaan rumah besar bagi Spalletti. Pertanyaannya nih kepada para pundit kita, dengan field tilt mencapai 70%, tapi hanya mencetak satu gol dari XG 1,18, apakah masalah utama Juventus ini masih di finishing, atau justru kurangnya koneksi antar lini tengah dan lini depan? Dan dengan Sporting yang kehilangan bola 38 kali dan 8 diantaranya berujung tembakan, artinya pressing Juventus sebenarnya kan cukup efektif ya. Tapi karena build up completion Sporting tetap tinggi, yaitu sekitar 88% ya tadi, apakah ini berarti pressing Juventus masih terlalu situasional dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem? Kita lempar lagi ke Mas Pondra. Silakan Mas. Oke, field tilt 70% ini kan artinya mirip dengan ball position ya. Tapi kalau ball position itu kan menghitung semuanya. Bola yang berada di area pertahanan kita pun juga dihitung. Tapi kalau field tilt itu benar-benar area lawannya aja. Jadi bola kita bisa memainkan bola di area lawan. Nah, besarannya 70%. Artinya ini cukup besar sebenarnya bagi Juventus di pertandingan tadi malam. Hanya satu gol yang bisa tercipta. Padahal XG-nya lumayan juga 1,18 gitu. Artinya banyak peluang kunci, banyak peluang terbuka yang kita ciptakan. Jadi memang masalahnya ada di clinical ya, ada di penyelesaian akhir. Kita kurang klinis, meskipun kiper lawan jago, tapi tetap aja itu masalahnya ada di lini depan kita. Kita Hmm. menendang kena tiang, kita keluar atau kiper lawan jago, ya artinya kita intinya nggak bisa mencetak gol. Mungkin kita nendangnya kurang mengarah ke pojok yang kosong ya. Kenapa kita nendangnya ke arah kiper kan itu yang membuat akhirnya kita cuma bisa nyetak satu gol. Jadi menurut gue memang penyelesaian akhirnya masih kurang. Kemarin lawan Cremonese juga sama. Kiper timnas kita Audero juga tampil cukup baik kan, sudah disuting sama Locatelli dari luar, terus masih bisa ketepis. Artinya nih memang masih ada masalah gitu dengan penyelesaian akhir kita. Waktu lawan Udinese juga sama, kita mencetak 2 gol dari penalti. Hmm. Satu gol itu dari set piece awalnya kan, dari set piece baru kita bisa mencetak gol lewat Gatti. Artinya memang ya ini problem yang harus diselesaikan oleh Spalletti. Kalau gue tidak melihat masalah connection ya, gue melihat justru malah sudah semakin baik, semakin padu antara lini tengah, lini belakang, lini tengah sampai lini depan itu sudah semakin padu. Buktinya tadinya tuh kita susah banget buat bikin peluang, jangankan nyetak gol, bikin peluang aja kita susah. Bahkan 4 kali pertandingan ya itu kita nggak bisa ngegolin kan, bikin shoot aja juga susahnya minta ampun. Tapi kemudian setelah Tudor keluar, masuk Brambilla, masuk Spalletti, udah mulai meningkat tuh, serangan-serangannya udah mulai ada ya, kecepatannya mulai meningkat, peluang tercipta, shoot on goal juga semakin tinggi, semakin banyak pemain udah mulai berani shooting dari luar. Artinya sudah cukup bagus sebenarnya koneksi antara tengah sama lini depan. Cuman ya itu tadi, masalahnya di klinikal. Benar tadi kata Kak Kartika bilang, emang striker kita kayaknya masih bapuk ya. Jusan ya angin-anginan. Jonathan David sama Openda penyelesaiannya ternyata tidak sebaik yang kita bayangkan, kita harapkan. Gitu. Jadi ini yang PR besarnya Spalletti dengan menciptakan lo boleh banyak menciptakan banyak peluang tetapi tetap ujungnya end of produknya ini ya
gol gitu yang kita nantikan gitu. Buat apa kita menguasai pertandingan banyak, menciptakan peluang banyak, tapi kalau kita nggak bisa mencetak gol. Nah, kemudian pressing juga menurut gue tadi yang kedua gue setuju sekarang Mhm. kita situasional pressingnya. Jadi nggak belum sepenuhnya kita ngepres. Gue melihat ada beberapa kali di babak pertama itu kayak masih nanggung, takut-takut pressingnya gitu. Mhm. Ya sesekali bisa dapat, tapi kok kayak kayak masih nahan-nahan gitu. Di babak kedua pun juga gitu. Jadi ya bisa jadi terutama di babak kedua mungkin juga karena faktor pelatihan juga ya sudah cukup lelah main 60 70 menit di babak pertama dihabisin kan bermain cepat dengan pace cepat kayak tadi mungkin ketika sampai di babak kedua udah mulai melemah ya kita bisa wajar dan satu tadi sempat disinggung kenapa kita banyak serangan dari kiri tadi ya sebenarnya bukan Kostic ya tapi Cambiaso sebenarnya Cambiaso Oh, ini kuncinya kemarin Cambiaso pindah ke kanan di Cremonese gol lahirnya dari kanan. Sekarang Cambiaso pindah ke kiri, gol lahirnya dari kiri. Artinya memang Cambiaso ini salah satu pemain yang menurut gue punya visi dan cara bermain yang luar biasa untuk ukuran pemain Italia, apalagi untuk pemain Juve. Dia seorang ball player, punya visi yang bagus, passingnya bagus, dia tahu kemana temannya harus bergerak. Jadi hmm. ketika dia bermain bersama Yildiz, ini udah paten banget bersama Yildiz dan Thuram. Ketika dia pindah ke kanan, serangannya akhirnya juga banyak dari kanan gitu. Nah ini yang sebenarnya kuncinya ada di Cambiaso memang gitu ya. Kurang lebih seperti itu sekarang. Oke, berarti ini memang Mas Pandra tetap setuju soal finishing ya sebenarnya Ya, penyebab masalahnya. Lalu memang present Juventus juga masih situasional. Kalau dari Kak Kartika berbeda atau mungkin ada opini lain? Dari aku tilted 70% tadi ya. Itu berarti selama 70% pertandingan mainnya di lapangan Sporting berarti ya. Kalau kata orang betul. awam mainnya separuh lapangan doang nih Iya, di lapangan Sporting. Jadi di Gregorio bengong nih, ya kan? Cukup bengong dong dia ya. Makanya itu, kok bisa dari 70% tuh kita cuma 1 gol. Hmm. Nah, gimana? Kendalanya PR-nya Spalletti ini sekarang mungkin latihan accuracy karena Locatelli juga gitu, nendang asal tendang aja ya. Kenceng sih, tapi asal tendang. Antara tendang burung atau tendang kiper, ke kiper iya. ketangkep semuanya. Ya accuracy-nya dia jelek sih, Hmm. jujur aja. Banyak juga, nggak cuma dia. Jadi masalahnya pemain Juve ini accuracy ini mesti latihan deh, PR Spalletti. Bukan cuma Dusan, mungkin semuanya ya, karena aku lihat Chico juga gitu nendangnya, Thuram juga gitu. Pokoknya semua asal tendang deh. Antara nendang burung, kena tiang dari pinggir, sampai gimana sih gitu. Kita yang nonton aja ini gimana sih? Udah tahu dari situ nggak bakal masuk, tapi masih ditendang juga gitu. Udah tahu itu nggak bisa ditahan, tapi masih ditahan. Bayangin deh dari sekian banyak shots on goal, statistiknya itu shots on goalnya Juve itu sampai 15 atau 18, aku lupa. Pokoknya 2 digit deh. Nah itu yang masuk cuma 1, itu masalah banget accuracy-nya. Hmm. Terus dari tengah juga kalau menurut aku iya benar Cambiaso ya dia tuh center sih dari supply bolanya dari dia semua jadinya. Dia pindah ya bolanya dari situ deh tuh golnya ya. Bener juga Mas Paundra. Cuman yang aku perhatiin satu nih kan semalam nih Kostic nggak main starter, dia mainnya cuma sebentar. Mungkin agak disayangkan kenapa dituruninnya di akhir-akhir. Mungkin bisa dipertimbangin untuk di starter atau mungkin babak kedua gitu nanti selanjutnya mungkin ya. Karena kayaknya dia cukup cukup bagus juga supply bolanya menurut aku. Sayangnya. Tapi semalam sebetulnya tanpa Kostic pun kita udah ngepung nih dalam tanda kutip udah ngepung. Cuman ya itu kurangnya kentang tuh, kentang banget di finishing sama accuracy sama kayaknya buang-buang kesempatan banget gitu. Banyak yang ya asal nendang aja buang-buang kesempatan sama momentum. Iya, asal shoots on goal, macem-macem tuh. Semalam tuh banyak banget. Aku ngitung udah sampai 20 lebih soalnya. Hmm. Sepanjang match 2 babak. Jadi sebetulnya PR-nya banyak nih. Spalletti PR-nya banyak ya. Mungkin dengan pengalaman dia selama ini jadi pelatih udah senior banget, bisa nih kayaknya Juve nih, masih punya kesempatan. Karena posisi juga masih ada lah, kepleset sedikit sih. Walaupun kepleset dikit keluar nih dari zona playoff. Ya kan, ntar malam juga masih ada pertandingan juga. Hmm. Ya menurut aku masih ada kesempatan nih, makanya untuk match-match berikutnya 4 match ya. Paling berat menurut aku nanti akan lawan Benfica menurut aku. Kalau lawan yang lain mungkin nggak terlalu. Tapi kita nggak boleh remehin, balik lagi kita nggak boleh remehin, kalau nonton klub-klub di Champion yang namanya aneh-aneh tuh, yang aku juga baru dengar kayak Kairat, Slavia Praha, Eintracht Frankfurt, aku baru dengar jujur aja, beneran. Tapi begitu aku nonton
klubnya main gitu. Gila, ngeri nih gitu. Ngeri banget, kayak Sporting. Jujur aja aku baru tahu ada klub namanya Sporting. Ya aku nggak nonton liga lain, cuma Serie A aja gitu. Ternyata Sporting ada ya klub ya, jago banget nih gitu. Kita kayaknya nggak bisa remehin. Jadi Juve nih kan lawannya besok another Bodo Glimt. Ini harus menang sih, nggak bisa seri lagi gitu, harus menang. Walaupun dengan alasan, ya kan semua tim yang di Champion ada spesialnya, another level ya. Ya kita juga another level sih sebenarnya. Juventus udah bukan klub abal-abal juga di Serie A gitu, walaupun sekarang lagi bapuk. Itu menurutku. Oke, masih dengan finishing yang kentang, benar ya Kak Kartika, dan juga banyak PR lagi nih Spalletti yang harus diperbaiki. By the way, kalau untuk Eropa, memang klubnya itu ternyata banyak yang tua-tua ya, jadi mungkin secara pengalaman juga nggak jauh berbeda dengan Juventus. Seperti Sporting kemarin ternyata udah umurnya 119 tahun existing di Portugal. Sporting Lisbon itu dulu namanya. Ya, benar banget. Sekarang Dulu jadi Sporting Sporting. Lisbon. Sekarang jadi Sporting CP. Ya, Oh, oke. Klubnya Ronaldo klub di Oh, Portugal ya, Mas. berubah awal-awal di nama. Portugal. Baru Hmm. denger loh makanya. Oke, Jago lagi. iya bener. Makanya nih kayak Juventus banyak bebannya ya. Ternyata kan Eropa se-pressure itu dan kompetitif banget gitu. Nah, kita mungkin terlepas dari hasil imbangnya nih, laga ini kan punya makna yang spesial kemarin ya, karena merupakan pertandingan pertama Juventus di Eropa di bawah arahan Spalletti. Dan dari pertandingan ini kita bisa lihat juga banyak rapor menarik, seperti yang tadi udah didetailkan juga oleh Kak Kartika ya, dari performa individu para pemain, ada yang tampil brilian, ada juga yang masih belum menyatu sepenuhnya gitu. Nah, kita mau angkat Dusan Vlahovic nih. Jelas jadi salah satu sorotan utama. Sang striker tampil tajam dan efisien, sementara mungkin Thuram Ulian juga memperlihatkan kedewasaan luar biasa di lini tengah. Sebaliknya nih, ada beberapa pemain yang mungkin belum sesuai ekspektasi para Juventini ya. Tapi hal menarik lainnya adalah Spalletti mulai berani memberi menit bermain pada beberapa nama yang sempat terpinggirkan di era Tudor kemarin, seperti Zegrova dan Miretti. Mungkin ini jadi sinyal bahwa Spalletti benar-benar ingin memulai babak baru dengan komposisi yang lebih dinamis dan fleksibel. Nah, dengan visi yang cukup berani ini ya dari Spalletti, kira-kira kalau pundit kita menilai dari Dusan Vlahovic dengan rating 8,0, dari data dia juga melepaskan 6 tembakan, semuanya on target, 100% akurasi, mencetak satu gol dengan XG 0,89, tapi tercatat juga melewati satu peluang emas. Nah, apakah performa ini bisa dibilang sebagai versi Vlahovic 2.0 gitu ya, 2.0 di bawah Spalletti, dan seberapa penting ketajamannya ini buat Juventus yang masih kesulitan menuntaskan peluang? Mungkin kita gantian mulai dari Kak Kartika boleh. Gimana Dusan Vlahovic ini ya sekarang. Dusan sih beberapa pertandingan terakhir menurut aku sih bagus banget ya, dia kayak maju pesat banget tuh. Kalau dulu ya tahu sendiri deh ya, kita juga gergetan gitu liatnya. Ya Thuram oke lah, Thuram semalam average, nggak terlalu bagus tapi nggak jelek juga. Kendalanya ya mungkin juga ada cedera kan, Thuram juga habis cedera. Terus performa pemain lain, em, di Gregorio mungkin nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek juga, karena golnya gampang. Waktu dia kebobolan itu gol gampang, harusnya dia bisa cover ya. Terus pemain lain lagi, mungkin Locatelli juga ya average sih, dia nggak terlalu bagus skornya. Kalau menurutku eh, Spalletti bagus sih, dia kayak mau eksperimen gitu. Kayak orang tuh mau makan tapi dia pengen cobain semua menu, sampai Adsik dimainin, sampai Miretti juga. Dia pengen eksperimen, dia mau tahu nih semua orang, sampai yang paling muda sekalipun Adsik gitu paling muda dia. Sampai yang udah nggak pernah dimainin, sampai udah nggak inget ada dia gitu. Oh ternyata Juve masih punya pemain loh yang ini, tapi dimainin juga sama dia. Kayaknya dia mau eksperimen, dia mau lihat ini pemain ini cocok nggak di Champion, atau ini cuma cocok di Serie A. Kayaknya dia mau lihat dulu nih potensinya gimana. Soalnya katanya kemarin dia nanya sama Perin, dia sempat tanya sama Perin soal Adzik gimana, oke nggak. Terus dia juga akhirnya turunin juga. Kayaknya semuanya dimainin ya, Edon juga gitu kan. Sebelumnya lawan Udinese kan juga dia bukan dia sih, memang si Brambilla, tapi lawan Cremonese dia cobain Openda. Jadi semua udah nih, udah dicobain, dia udah lihat nih. Beda kan sama Tudor dulu kan, Tudor ngikutin Mota sebenarnya. Sebenarnya starting 11-nya itu dia cuma ngikutin Mota aja, dan dia nggak punya
satu starting 11 yang fix gitu. Kalau Spalletti sih masih wajar ya karena baru 2 kali juga. Dia juga dulunya nggak ada sejarah di Juve sama sekali. Beda sama Tudor dulu pemain Juve. Sebelumnya mungkin Allegri juga udah bolak-balik ke Juve, masuk keluar. Kalau Spalletti kan belum. Jadi dia benar-benar newcomer nih. Dia pengen mau tahu nih potensinya siapa nih yang paling cocok di sini di Champion karena nggak semua pemain juga berani main di Champion. Mungkin ada yang gugup atau gimana. Itu pertimbangannya mungkin ya. Kalau menurut aku itu sih. Oke, kalau Vlahovic berarti dengan rating 8,0 sebenarnya so-so aja ya Kak performanya nih. So-so aja, ya Vlahovic memang wajar sih dikasih Tapi skor segitu dengan dia peluang yang dia lakukan di babak pertama tuh banyak banget kalau dihitung itu ada 7 aku hitung di babak pertama aja ya. Karena babak kedua juga kan dia ditarik. Pertengahan babak kedua dia ditarik. Kan dia nggak main full sampai selesai. Jadi oke lah skornya 8 proper lah buat dia layak deserve gitu. Cuman mungkin accuracy ya balik lagi tadi accuracy. Eh, tendangannya lah terlalu ke pinggir lah, ke tengah banget lah, ketangkep kiper lah, kena tiang lah. Aduh sayang banget. Pokoknya menurutku dia deserve dapat skor yang tinggi. Vlahovic dan deserve untuk main lagi jadi starter. Ternyata mitos Vlahovic kagak bisa starter itu nggak ada. Itu mitos kemarin-kemarin aja dia nggak bisa starter. Jadi dia cuma diturunin babak kedua itu nggak. Mitosnya udah putus. Gitu menurutku. Oke, tapi tinggi banget ya berarti standar bagusnya Kak Kartika ya. Kalau dari Mas Paundra gimana Mas menilai rating Vlahovic dan apakah ini 2.0 versi dia seperti apa? Kalau dinilai itu 2.0 sih gue belum bisa menilai dulu ya karena ini masih baru 2 pertandingan kan Spalletti megang Vlahovic gitu. Kemarin lawan Cremonese juga sebenarnya dia nggak mencetak gol juga gitu. Kemarin yang golin siapa? Cambiaso, Kostic kan? Iya dia nggak berkontribusi banyak. Eh tapi gue melihat ada sebuah gairah yang berbeda Vlahovic nih. Jadi setelah Tudor keluar waktu lawan Udinese itu dia udah kembali gitu dengan gairahnya dengan gaya orang Serbianya yang ya gitu kan. Terus lawan Cremonese kemarin juga lawan Sporting juga sama gitu dia. Baru masih di tengah lapangan dia udah apa menunjukkan semangatnya yang cukup luar biasa. Ini yang gue seneng gitu dari seorang Vlahovic. Meskipun kadang-kadang blee juga ya, passingnya ngaco, kadang-kadang kontrolnya lepas, tapi semangatnya ini yang perlu kita apresiasi gitu, semangat orang Serbianya dan semangat Vino Alavinenya ini yang Juve banget nih yang kita butuhkan nih seperti ini memang. Nah, mudah-mudahan bisa terus bertahan gairahnya Vlahovic seperti ini. Nah, jadi gue melihat tuh ada sesuatu yang baru tuh lebih ke gairahnya ya. Kalau dari masalah ketajaman ya benar tadi Kak Kartika udah sampein gitu. Dia kalau peluang yang sundulan sih ya itu memang kipernya refleksnya luar biasa ya. Tapi kalau syuting dia tuh banyak dari luar juga lebih banyak mengarah ke kiper gitu, ditangkap sama kiper. Artinya bisa jadi keputusannya dia salah. Harusnya dia mungkin bisa passing dulu, kasih ke temennya, atau malah dia maksain buat syuting kan. Ketika udah syuting, ya benar sih on target, tapi on targetnya ke kiper gitu, tanpa ada gerakan yang signifikan juga dari seorang kiper Sporting semalam gitu, kecuali sampai terbang-terbang ya. Kalau ini kan enggak, dia ngarahnya ke kiper, gampang banget ditangkap. Jadi banyak syuting tapi juga yang benar-benar berbahaya sekali itu hanya dua peluang lah. Yang pertama golnya, kedua sundulan, ketiga itu yang syuting dari luar sampai ke tepi, sudah sisanya ya average saja sebenarnya. Tapi ya bisa dibilang fair enough sih kalau dia diberi nilai 8 ya karena memang dialah yang pencetak gol dan dia yang memang kelihatan bermain lebih bergairah daripada yang lain, berusaha keras untuk bisa mencetak gol meskipun cuma bisa nyetak 1 gol aja. Ya, oke. Berarti belum kelihatan 2.0-nya, cuma mungkin memang deserve atas rating tersebut. Oke, thank you Mas Paundra. Kalau kita lihat gambaran besarnya nih, mungkin secara keseluruhan pemain, rapor pemain Juventus cukup kontras. Thuram Ulian 8,1, Vlahovic 8,0, dapat rating hijau tua, tapi di Gregorio 5,9, Gatti 6,7, dan Locatelli 6,8 ya. Justru bisa dibilang di bawah standar. Nah, gimana nih pandangan narasumber tentang ketimpangan performa ini? Apakah mungkin ini murni soal adaptasi sistem baru atau tanda bahwa struktur tim belum benar-benar seimbang di semua lini? Kita ke Mas Pandra. Kalau gue melihat pertandingan tadi malam sebenarnya hampir semuanya bermain bagus ya, nggak ada yang bermain jelek di bawah yang benar-benar underperform gitu tuh kayaknya hampir semuanya bagus gitu. Average-nya oke, kita menguasai pertandingan dominan dan itu tadi ya field tilt-nya 70%, peluang juga banyak kita ciptain dan cukup solid juga tadi malam. Hampir jarang ada yang gue bilang underperform tuh kayaknya nggak ada gitu. Nah,
ya contohnya kayak Locatelli aja 6,8 itu masih average gitu kan. Terus juga tadi 6,7 siapa? Gatti ya. Gatti karena banyak bermain di belakang, gak banyak serang. Apalagi di Gregorio 5,9 juga karena gak banyak serangan dari Sporting gitu. Bisa dibilang karena apa? Gabut tadi ya, banyakan nganggurnya gitu. Tapi sekalinya serang dia kebobolan. Ya jeleknya memang di situ di Gregoria. Tapi so far ya nggak bisa dibilang dia jelek juga sih. Jadi so far ya average lah. Juventus tadi malam melawan Sporting menurut gue tidak ada yang jelek, tapi yang outstanding banget yang sampai poinnya 8,5 atau sampai 9 juga nggak ada. Jadi menurut gue itu masih masih standar lah. 6,7 6,8 tuh masih masih standar lah kalau gue bisa dibilang. Tapi memang salah satu tadi juga sempat ditanya ya terkait beberapa pemain muda yang dimainkan seperti Miretti dan juga Aziz ini juga menarik juga ya buat Spalletti mencoba di laga krusial seperti ini mencoba memainkan Miretti yang pertama kali akhirnya dia bermain di musim ini gitu. Miretti ini kan pemain yang sempat kita pinjemin musim lalu dan dia comeback tadinya mau berusaha dijual tapi ternyata juga keburu cedera dia nggak bisa keluar akhirnya dia kembali bermain bersama kita. Nah ini yang kita penasaran sebenarnya dari Spalletti gitu apakah dia bisa memanfaatkan pemain-pemain potensi seperti Miretti, Aziz ya dan juga termasuk Zegrova juga gue senang semalam dia udah bisa bermain agak lamaan dikit harapannya di pertandingan berikutnya dia bisa bermain dari jadi starter penasaran aja kalau Conceição lagi buntu nih gimana kalau Zegrova bisa main dari awal gitu jadi sebenarnya pilihan Spalletti dari awal udah bilang skuad Juventus ini sebenarnya sudah cukup berkualitas gitu sudah cukup dalam tinggal gimana cara ngolahnya aja nah ini yang kita masih penasaran sama Spalletti pemain so far sampai di bulan November yang cedera juga nggak terlalu banyak biasanya kalau udah masuk Oktober November tuh udah banyak yang cedera nah sekarang tuh so far baru Bremer sama Kabal ya yang cederanya sering gitu ya tapi sisanya ya masalah fit aja kadang lagi nggak fit kadang fit nggak ada yang cedera berkepanjangan kita berdoa juga supaya sampai di akhir musim masih tetap seperti ini supaya Spalletti masih banyak pilihan pemain gitu ya Tuh amin paling serius tuh Mas. Lumayan nggak ada yang cedera dulu amin ya. Oke, kalau rating hanyalah angka nih Mas Wandra. Kalau Kak Kartika gimana melihat ketimpangan rating dari segi angka para pemain? Silakan Kak. Menurutku semalam secara keseluruhan itu skornya hampir sama semua pemain. Hmm. Baik di Gregorio, Locatelli, Gatti, Kalulu mungkin ya. Terus Koopmeiners, ternyata Koopmeiners lumayan. oh iya benar ya jadi center back jadi bagus Ternyata dia ternyata lumayan. 2 kali ini lumayan ya. Kayaknya nggak terlalu nyebelin kayak sebelum-sebelumnya sampai kita marah-marah ngeliat dia main. Mendingan gua aja kali Kop daripada lo yang main gitu kan. Kayak semalam nggak terlalu ya, nggak iya terlalu hancur. Oke ya lumayan ya, malah bagus Gatti dia nih. jadi center back bagus dia Bagus kan? Nah, uh, keren juga Gatti Spalletti Gatti oke lah Gatti mah standar emang kayak begitu dia ya gitu. betul Nggak bisa diharapin lebih banyak lagi. Cuman kadang-kadang suka gol gitu. Gatti plusnya itu sih. Tapi ya kalau skornya nggak terlalu tinggi mungkin karena nggak banyak serangan juga sih benar Mas Paundra. Kiper di Gregorio juga nggak banyak serangan, nggak dikepung ya sekalinya gol. Ya itu juga bola gampang sih sebenarnya kalau menurut aku. Jadi ya skornya ya average sebenarnya nggak ada yang terlalu ancur banget yang merah kebakaran tuh kayak rapot itu nggak ada. Bahkan Koopmeiners pun yang biasanya kurang itu semalam cukup bagus loh dia main. Itu menurutku. Jadi sebetulnya udah seimbang nih, cuman tinggal Hmm. di sustain aja, sustain dari peralihan pelatih. Kita kan udah keseringan ganti pelatih keseringan. Bayangin ya kalau pelayan itu kan pelatihnya udah bertahun-tahun. Nah kalau kita setahun aja belum udah 3 kali gitu. Jadinya butuh penyesuaian juga mungkin dari formasi yang biasanya pakai 3 back jadi 4 back atau jadi misalnya open play gitu. Beda kan Spalletti karena gayanya nih aku perhatiin dia maunya uh, nyerang ya. Dia nggak terlalu defense banget kayak Allegri Allegri dulu ya. Kalau Allegri dulu aduh itu defense banget yang ibaratnya udah 0-0 juga nggak apa-apa gitu. Kalau Spalletti enggak. Dia enggak nih, beda banget gitu kalau menurutku. Jadi mungkin peralihan aja. Seimbang sih menurut aku cukup seimbang. Terutama di tengah, udah pas lah Locatelli, Thuram, udah gitu. Nggak usah lagi ditukar-tukar kayak waktu zaman Tudor, pakai acara ditukar Koopmeiners di tengah. Ternyata Koop itu back. Jadi aku baru tahu kalau dia back karena dia tuh maju banget kan kemarin-kemarin di depan gitu. Tapi kok malah bapuk ya Kops gitu. Ternyata Kops itu back loh. Aku baru back tahu back loh. kiri awalnya back kiri Iya, di awalnya di back kiri di AZ lama-lama Alkmaar makin maju kan. Terus di kita jadi maju banget kan dia.
Terus lama-lama sampai aku bercanda di grup, lama-lama dia jadi kiper nih. Makin lama makin mundur. Tapi bagus ternyata, ya ampun. Si Kopi nih yang kemarin udah sempat bikin udah frustrasi, yang nonton frustrasi, yang ngelatih juga bingung. Akhirnya ketemu juga nih, mudah-mudahan Koop Mainer untuk selanjutnya jadi center back bagus nih. Mudah-mudahan nggak cuma 2 kali Angot nih. Jangan Angot lagi aja besok ya. Gitu. Jadi Spalletti menemukan ramuan yang pas nih buat Koop Mainer. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan daripada kita pusing lihat dia main terus, ya kan? Terus dia starter juga, starter terus gitu sampai, aduh kok dia lagi sih gitu. Emang gak ada yang lain apa? Aduh kok dia lagi, ternyata emang dia salah posisi. Itu menurutku ya seimbang sih menurutku average. Jadi dari depan, paling depan ke belakang ya rata-rata ya bagus sih. Mungkin ya Edon mesti dikasih kesempatan main lebih lama, mungkin Edon. Karena dia cepet-cepet mainnya, cuma sebentar-sebentar gitu. Mungkin coba dikasih kesempatan main yang dari second half, mungkin atau dari first half. Kalau takut dia cedera lagi, second half-nya diganti. Tapi yang jelas lebih lama gitu. Karena aku lihat dia bagus banget nih anak. Kalau dikasih kesempatan lagi nih. Gitu menurutku. Wah, itu dia ya, Sedikit teman-teman. aja tambahan Sekar. Ya. Koop Miners jadi back tengah kemarin itu salah satu keunggulannya dia pakai kaki kiri. Jadi kemarin tuh efektif banget serangannya dari belakang, termasuk golnya kita ini juga awalnya dari Koop Miners ngasih ke Yildiz ya, umpan progresif ke Yildiz. Nah ini tidak pernah dilakukan oleh Kelly. Padahal sama-sama back kiri kan. Kelly cuman kan memang dia back tengah banget. Nah, Koop Miners aslinya dia gelandang. Awalnya dia back kiri, jadi gelandang, kemudian balik lagi nih sekarang jadi back tengah lagi. Ya. Nah, ini salah satu keunggulannya adalah aspek itu tadi tuh, aspek passingnya yang menurut gue akurat banget. Long pass ke depannya bisa langsung nyampe ke Vlahovic itu tepat gitu, kadang dikontrolnya tuh tepat sama Vlahovic. Mudah-mudahan ini bisa cocok. Iya, mudah-mudahan ini bisa cocok. Gak kayak Kelly, kadang ngasal banget dia. Main passing ke depan. Orang mesti ngejar lagi gitu. Kalau Betul, Kelly oper tuh orang mesti ngejar sampai mati-matian lagi, akhirnya juga gak dapet out bolanya. Nah, oke. Itu dia ya, teman-teman, analisa komprehensif dari dua pundit kita pada hari ini. Mungkin teman-teman Suara Juventus ini ada juga pendapat yang berbeda. Tentunya silahkan tulis di kolom komentar. Tentunya satu poin di kandang memang bukan hasil yang diharapkan ya, Mas Paundra dan Kak Kartika. Tadi Kak Kartika udah full banget mengkritisi banyak aspek ya dari segi pemain dan juga bagaimana PR Spalletti ke depannya. Tapi di balik itu kita juga mulai bisa lihat nih arah baru Juventus di bawah Spalletti, ada harapan-harapan baru yang mulai timbul gitu ya, seperti oh ternyata posisi pemain yang benar sudah dikembalikan gitu ya arahnya. Namun yang jelas ini baru awal, masih banyak PR besar, tapi juga banyak alasan buat teman-teman Juventus ini optimis terus ya, terutama kalau Vlahovic bisa terus tampil dan teman-teman yang lain bisa tampil seefektif ini dan koneksi antar lini makin terpadu. Oke, terima kasih Kak Kartika, terima kasih Mas Paundra sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga pada teman-teman yang Sama-sama. udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, komen pendapat kalian di bawah dan subscribe channel Suara Juventus ini. Dan tentunya juga join membership ya, join membership untuk menjadi pundit kita dan juga diskusi di WhatsApp grup kita. Dan tentunya sekali lagi aku mau ingatkan untuk bantu dukung produksi konten kita kayak gini ya, tinggal scan QR code di layar buat support kita. Oke, kita tutup pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Fino alla fine. Forza Forza Juve! Forza Juve. Juve!